Ngaku BEM Bersatu dukung makan bergizi, ternyata isinya BEM bodong dan alumni. Integritas gerakan mahasiswa kini dilecehkan oleh kelompok manipulatif berkedok aliansi BEM Bersatu. Dengan angkuh mereka menuduh aksi murni di jalanan ditunggangi kepentingan politik. Namun operasi merusak gerakan mahasiswa ini dipastikan gagal total. Sederet klarifikasi dari BEM kampus bermunculan membantah keras keterlibatan mereka. Bahkan data resmi Dikti membongkar oknum yang mengaku BEM ternyata sudah lulus alias alumni. Kemarahan akar rumput muncak hingga poster wanted beredar luas di media sosial. Mahasiswa sejati kini memburu para pendengung berjas alma mater palsu ini. Skandal ini memaksa kita bertanya, siapa yang murni berjuang untuk rakyat? Apakah mahasiswa yang menantang arogansi di jalanan atau pion yang tiba-tiba muncul membela penguasa? Jangan biarkan nalar kritis dibungkam operasi manipulatif. Tulis opini tajam kalian dan follow Orang Dalam Update. Ternyata usut punya usut. Wah, ternyata banyak yang membantah setidaknya ya. Bahkan beberapa BEM membantah mengirimkan anggotanya ke BEM Bersatu. Nah, setidaknya dari BEM BSI ini juga membantah. Terus BEM UNJ membantah bahwa Ahmad Ghazzi ada dalam kepengurusan BEM UNJ. Terus di sini ada ST AMI juga membantah. Nah, memang waktu lalu kita dikejutkan tiba-tiba ada aliansi BEM Bersatu dan bahkan konon katanya semua perwakilan kampus mengirimkan perwakilannya. Yang cukup mengejutkan dari perwakilan aliansi BEM Bersatu itu setidaknya tidak sependapat lah dengan mahasiswa yang berdemo pada waktu lalu. Bahkan juga menyebut Tio terkait mobil Toyota Fortuner itu terafiliasi dengan PDIP dan lain sebagainya lah. Itu juga sangat mengejutkan sekali ya. Padahal kalau kita lihat aspirasi dari mahasiswa itu memang bentuk kegelisahan dari masyarakat, di mana makan gizi gratis itu sudah berjalan hampir 2 tahun dan banyak sekali permasalahan demi permasalahan, mulai dari kasus keracunan, mulai dari ada yang basi, terus ada indikasi korupsi dan lain sebagainya. Terus program KDMP juga demikian. Banyak indikasi-indikasi korupsi, bahkan dugaan markup dan lain sebagainya. Menurut saya, apa yang disuarakan oleh mahasiswa pada waktu lalu itu benar-benar aspirasi dari masyarakat. Tetapi tiba-tiba ada aliansi BEM Bersatu yang setidaknya malah sangat blunder fatal, malah mendukung program makan siang gratis. Padahal kalau kita lihat juga ada bos BGN yang dicokot oleh kejaksaan. Bahkan diduga menerima aliran dana 1 miliar per hari. Bahkan juga ada dugaan markup sepeda motor listrik dan lain sebagainya. Kok didukung? Ternyata usut punya usut. Wah, ternyata banyak yang membantah setidaknya ya. Bahkan beberapa BEM membantah mengirimkan anggotanya ke BEM Bersatu. Nah, setidaknya dari BEM BSI ini juga membantah. Terus BEM UNJ membantah bahwa Ahmad Ghazzi ada dalam kepengurusan BEM UNJ. Terus di sini ada ST AMI juga membantah. Terus di sini Unpam juga membantah. UNAS juga membantah. BEM FH UIJ juga membantah. Bayangkan ya. Nah, terus terang saya teringat pada waktu lalu ketika Kodari mengumumkan, yaitu mitra media homeless. Pada waktu lalu kan juga rame, konon katanya ada 40 media homeless yang menjadi mitra pemerintah. Pada waktu lalu juga heboh, sempat heboh. Padahal mitra media itu setidaknya dan juga seharusnya menjaga independensi, tetapi malah bermitra. Itu juga sangat wow sekali pada waktu lalu. Bahkan banyak masyarakat yang akan memboikot setidaknya dari 40 media homeless yang diungkap oleh Kodari. Dan ternyata apa? Keesokannya banyak sekali media-media yang konon katanya homeless tersebut membantah pernyataan Kodari. Otomatislah saya jadi teringat apa yang dilakukan oleh Kodari pada waktu lalu. Padahal saat ini masyarakat juga sudah cerdas-cerdas loh dalam memilah-milah, memilih-milih pemberitaan, apakah ini benar atau tidak, apakah pemberitaan ini sesuai fakta atau tidak, apakah pemberitaan ini terafiliasi dengan pemerintah atau tidak. Walaupun oleh Kodari tidak disebutkan, tetapi kita kan bisa merasakan lah, oh ini seperti ini, lebih dekat ke pemerintah dan lain sebagainya. Nah, apakah ini juga sama? Tiba-tiba ada BEM Bersatu. Ini kan kalau tidak ada yang menggerakkan, tidak mungkin lah tiba-tiba menggelar konferensi pers dan wartawan-wartawan juga banyak. Kalau kita lihat dari videonya itu banyak sekali wartawan-wartawan di situ, media-media juga di situ. Akhirnya juga viral sampai saat ini. Nah, ini apakah bentuk dari propaganda yang dilakukan? Wah, kita juga tidak tahu lah. Yang jelas saya masih teringat apa kata Ratna Sarumpait, pembuat hoax terbaik adalah negara. Dikarenakan mempunyai instrumen-instrumen apapun lah. Bukan Ratna Sarumpait sih. Apakah Pak Prabowo ya? Kita juga tidak tahu. Saya lupa. Dikarenakan negara itu mempunyai fasilitas-fasilitas apapun lah, sehingga bisa membuat apapun lah. Bahkan pemberitaan juga bisa dipelintir-pelintir dan lain sebagainya. Ya terbukti lah pada waktu lalu ada Kodari yang menyebut ada 40 media homeless yang ikut mitra dari pemerintah. Ternyata juga dibantah. Dan tiba-tiba ada BEM Bersatu ini juga membantah aksi yang pada waktu lalu konon katanya sudah kehilangan arah dan lain sebagainya. Itu pun
pun juga dibantah tidaknya ya. Jadi ini siapa kira-kira yang di belakang dari mahasiswa BEM Bersatu itu? Nah, kira-kira siapa? Yang pada waktu lalu juga bertemu dengan Gibran, itu juga sangat lucu sekali ya. Kalau kita lihat menjawab pertanyaan dari wartawan saja bahkan gagap, gugup, dan juga sangat nervous sekali ya. Masa sih perwakilan dari mahasiswa seperti ini? Ini kan juga patut dipertanyakan lah. Kalau kita lihat dari sini, sudah jelas lah. Menurut saya banyak yang menolak makan masjid gratis sangat masuk akal sekali. Seperti halnya Pak Mahfud MD ini. Bahkan mendukung kalau Dadan Hindayana ini untuk dihukum mati. Nah, seperti ini. Ada yang janggal dari kemunculan kelompok yang menamakan diri BEM Bersatu. Mereka mahasiswa atau mahasewa ya? Bukan karena argumennya yang kuat, tapi dugaan bayarannya yang kuat. Kelompok tidak jelas tapi bisa menggerakkan struktur pembentukan opini, baik media pemberitaan dan media sosial. Tuduhan mereka terhadap PDI Perjuangan dibangun di atas fondasi cocokologi yang rapuh. Kepemilikan mobil Fortuner dikaitkan dengan hubungan saudara kakak adik, dikaitkan dengan hubungan besan, lalu melompat ke kesimpulan bahwa PDI Perjuangan mendalangi aksi mahasiswa menolak MBG. Logika macam apa itu? Logika sesat fikir, falsi, yang hanya dimiliki mahasewa, bukan mahasiswa. Nama-nama yang disebut pun seperti Ibu Siti Nuraini, Letjen Purnawirawan Setio Sularso juga bukan kader atau pengurus PDI Perjuangan. Yang lebih mengejutkan, BEM dari kampus-kampus yang diklaim menjadi bagian BEM Bersatu justru sudah angkat bicara. Mereka membantah dan mengklarifikasi bahwa nama lembaga mereka dicatut tanpa izin. Artinya, BEM Bersatu itu bukan representasi mahasiswa sejati, melainkan sekedar kumpulan mahasewa yang nama dan alma maternya dipinjam untuk melancarkan fitnah terorganisir. Maka tepatlah mereka disebut sebagai mahasewa, bukan mahasiswa. Mahasiswa bergerak atas nurani, mahasewa bergerak atas bayaran, mahasiswa mengkritik dengan data, mahasewa menyerang dengan cocokologi. Ironisnya justru gerakan mahasiswa sejati yang menolak MBG yang bergerak murni atas kepedulian terhadap rakyat kini dikriminalisasi narasinya oleh kelompok yang mengaku mahasiswa namun ditolak oleh kampus mereka sendiri. PDI Perjuangan tidak perlu membayar siapapun untuk mengkritik kebijakan yang gagal. Rakyat sudah cukup kecewa melihat MBG yang anggarannya bocor, korup, dan tidak tepat sasaran. BEM Bersatu gagal menjadi oposan mahasiswa. Mereka hanya menjadi alat fitnah murahan yang bahkan tidak diakui oleh alma maternya sendiri. Sejarah tidak akan mencatat mereka sebagai pejuang, hanya sebagai mahasewa. Hidup mahasiswa, ganyang mahasewa. Halo teman-teman, jumpa bersama saya di Darabi Channel ya. Ini sangat luar biasa sekali teman-teman. Kalau kita melihat ya bagaimana demo mahasiswa beberapa waktu yang lalu ya, 2 atau 3 hari yang lalu teman-teman, ini menuai pro kontra yang sangat luar biasa ya. Akhirnya kan terlihat bahwa mahasiswa ini kemudian terbelah teman-teman. Ada yang demo ya mengkritik pemerintah, ada yang demo ya memberikan usulan-usulan tuntutan kepada penguasa teman-teman, ada juga yang membela ya kan. Dan yang membela ini kan kemarin teman-teman melakukan konferensi pers ya, yaitu mereka menamai mereka itu aliansi BEM Bersatu teman-teman. Dan kemudian bagaimana mereka ini menuding ya bahwa mantan ketua BEM UGM Tio teman-teman ya, Tio Ardianto ini ya terafiliasi dengan politik praktis ya. Dan di sini PDI Perjuangan yang dituding oleh aliansi BEM Bersatu ini. Namun yang menariknya adalah kader PDIP ya seperti Guntur Romli bahkan Deddy Sitorus itu nggak terima ya. Lantaran pernyataan dari BEM aliansi BEM Bersatu ini ya seolah-olah terlalu dipaksakan kata Guntur Romli teman-teman, dan ini sangat tidak sehat ya. Sebab apa hubungannya ya kan PDIP dengan Tio sebagai mahasiswa yang bersuara teman-teman. Kalau kita melihat ya rata-rata BEM UGM ini kan sangat vokal ya memberikan kritikan kepada penguasa teman-teman. Dan inilah bentuk aspirasi masyarakat atau mahasiswa sebenarnya yang tidak ada hubungannya dengan PDI Perjuangan. Makanya
kader-kader PDI kemudian bersuara, teman-teman. Dan ini menarik sekali ya. Dan akhirnya ya, bagaimana di media sosial juga terbukti ya, banyak sumber-sumber yang menyebut bahwa mereka ini adalah mahasiswa-mahasiswa yang sudah lulus ya, alias sudah alumni lah ya, sebagiannya teman-teman. Dan ini menarik perhatian sekali teman-teman. Dan kalau kita melihat bahwa apa yang dilakukan para mahasiswa ini tentu sangat-sangat lucu teman-teman ya. Dan kalau kita melihat bagaimana sebagian besar mahasiswa ya, baik UI, baik UGM, dan di beberapa daerah itu mereka seperti sepakat ya, bagaimana mereka memberikan tuntutan kepada penguasa teman-teman. Dan saya yakin bahwa PDIP adalah partai yang sangat-sangat luar biasa, ya kan, partai yang besar, yang punya integritas, yang tidak ada sangkut pautnya juga dengan Tio, teman-teman. Bagaimana menurut kalian?